Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke. Sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ke-19. Saya perintahkan kamu jangan ikut campur urusan saya terlalu jauh, atau saya bunuh kamu. Ujar wanita itu pelan tapi dengan suara yang bisa kudengar saat aku melewatinya. Bunuh saya, ujarku tersenyum tanpa menoleh ke arahnya. Bukan karena apa-apa, tapi aku benar-benar baru pertama kali ini mendapat ancaman kematian seperti ini, dan tak punya nyali untuk menatap langsung kepada orang yang mengatakan itu. Dalam sejenak aku bingung, kenapa dia bisa mengenalku. Tapi ancaman ini pasti karena aku sudah mengacak-ngacak rumah tumbalnya. Entah bagaimana aku menggambarkan ketegangan yang kualami saat ini. Aku masuk ke rumah di mana ada orang yang sangat ingin membunuhku di dalamnya. Dan yang lebih membuat jantungku berdebar adalah orang yang ingin membunuhku sekarang tepat berada di belakangku. Assalamualaikum, Pak. Ujarku lembut pada Pak Toto yang sedang duduk sambil menghisap rokoknya di ruang tamu. Oh, Indra, masuk Indra, ujar Pak Toto saat melihatku di depan pintu. Tak ada hal aneh yang kami bicarakan di rumah Pak Toto. Dia hanya menanyakan bagaimana keadaan bengkel yang kukelola dan kinerja Rosa, dan semuanya aku jelaskan dengan serinci mungkin bagaimana keadaan di sana tanpa menyinggung hal-hal mistis dan tidak beres yang terjadi. Di tengah obrolan kami, perempuan yang tadi mengancamku keluar dan membawakan 2 cangkir kopi, dan dia meletakkannya satu di depanku dan satu lagi di depan Pak Toto. Ada racunnya nggak nih? Pikirku dalam hati. Minum, Dra, ujar Pak Toto langsung menyeruput kopi yang ada di hadapannya. Oh iya, ini kenalkan, ini istri saya Ndra, lanjut Pak Toto. Iya Pak, ujarku gugup karena bimbang akan kuapakan kopi yang ada di hadapanku ini. Tapi jika perempuan ini adalah istri Pak Toto, lalu kenapa Pak Hamid mengakui perempuan ini sebagai istrinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dek. Tiba-tiba sekelebat pandangan melintas di kepalaku. Tentang orang yang pernah merawatku selama beberapa bulan saat aku kecil di sudut kecil sebuah perkampungan yang terletak di sebelah utara kota Surabaya. Seorang perempuan yang sehari-harinya berjualan es kelapa muda atau lebih dikenal dengan es degan. Buning. Tanyaku bingung dalam hati. Kenapa dia tiba-tiba muncul di pikiranku? Pah, aku udah kenal Indra kok. Kamu ingat saya nggak, Indra? Ujar perempuan yang duduk di samping Pak Toto. Dek. Sontak aku langsung tertegun mendengarnya. Jadi begitu, ujarku dalam hati dan tiba-tiba mengeluarkan air mata saat menyadarinya. Loh, iya kah? Kalian kenal di mana? Tanya Pak Toto bingung. Biar Indra yang jawab. Jahat banget kalau Indra sampai lupa, ujar perempuan itu. Iya, jahat banget kalau sampai saya lupa sama Mbak Endah, jawabku dengan menangis terseduh. Dan gua jahat banget nggak ngenalin Buning waktu itu. Bego, gerutuku dalam hati. Apa yang sudah ku perbuat? Dengan tanganku sendiri, aku telah membunuh orang yang pernah merawatku saat aku kecil dulu.
Dengan tangan ini aku menyabut nyawanya, atau lebih tepatnya tidak membiarkan nyawanya kembali pada jasadnya. Pak Toto terlihat bingung melihatku yang tiba-tiba menangis, dan dia menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Aku sama sekali tak mampu menjawabnya, dan Bu Endah menjelaskan pada Pak Toto, jika saat dia SMA dan tinggal bersama kakaknya Buning, dan aku sempat dititipkan orang tuaku di rumah mereka saat orang tuaku pergi ke Jakarta selama beberapa bulan. "Gimana kabar Buning, Mbak?" tanyaku sambil terisak dan berpura-pura tidak tahu. "Dia baik, Ndra, dan gak akan lama lagi kamu ketemu kok sama dia," ujar Bu Endah dengan senyum yang sangat sinis di wajahnya. Iya Mbak, ujarku dengan menundukkan kepala. Pak Toto masih bingung dengan semua kebetulan ini, dan dapat kupastikan dia tidak terlibat dalam kegiatan keji Bu Endah, dan mungkin dia sama sekali tidak tahu menau. "Berarti Indra masih bisa dibilang keluarga kita ya? Kecil sekali dunia ini ya," ujar Pak Toto dengan tertawa lepas. Sebisa mungkin aku mencoba menahan diri dari segala emosi yang berkecambuk di kepalaku saat ini. Tapi bagaimana caranya bersikap tenang saat ada pandangan sinis dan ancaman pembunuhan ada tepat di depan mataku? Setelah beberapa saat, Pak Toto mengeluarkan beberapa uang pecahan 100 ribuan dan menyerahkannya padaku untuk belanja kebutuhan makan. Aku agak ragu untuk menerimanya, karena sempat terbesit di pikiranku untuk mengundurkan diri dari bengkel, tapi mulutku benar-benar keluh untuk mengatakannya, hingga akhirnya aku menerima uang itu dan berpamitan kepada mereka berdua. Apa yang mesti gua lakuin? Tia, Lucy, Buning, Mbak Endah, besok apa lagi? Aku berteriak sekencang-kencangnya di balik helm di tengah perjalananku menyusuri langit malam kota Bontang. "Buning, maafin Indra." Kembali aku berteriak. Entah tangisan dan teriakan didengar orang atau tidak, aku sudah tidak peduli lagi, toh wajahku pun tertutup rapat oleh helm. Aku menghentikan motorku di depan rumah kontrakan Rian, dan Simbah terparkir dengan gagah yang menandakan jika Rian ada. "Assalamualaikum Yan," ujarku sembari mengetuk pintu. Aku sengaja tidak membuka helm agar tak ada tetangga yang melihat betapa sembabnya wajahku. Tak beberapa lama Rian membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Dia sempat terkejut akan kedatanganku yang tiba-tiba dan tidak memberi kabar lebih dulu. Dan setelah aku membuka helm, maka semakin banyak pertanyaan yang dilontarkannya. Aku menceritakan perihal kematian Lucy pada Rian. Dia turut berduka dan mengirim doa untuk almarhum. Tapi apakah aku akan menceritakan perihal selanjutnya? "Kenapa sampai begini sih Indra? Lu sayang banget sama Lucy, sampai lu tangisin sebegininya?" tanya Rian setelah membuat segelas teh untukku. "Bukan itu Yan, lu inget dulu pas kita berempat, lu, gua, Aji, sama Pak Dion ke itu," ujarku lesu. Kagak mau nginget gua," ujar Rian panik. "Yang kita bunuh malam itu tetangga gua di Surabaya waktu kecil. Gua sempet tinggal di rumahnya. Dia ngurusin gua kayak anaknya sendirian. Dan lu tahu siapa yang ngebunuh Tiara? Itu adeknya orang yang gua bunuh malam itu. Dan gua juga serumah sama dia dulu. Bego banget gua gak ngenalin," ujarku panjang lebar. Rian hanya melongo dan sambil terdiam mendengar penjelasanku. Aku tahu dia tidak tahu mesti harus berucap apa. "Terus gimana Andra?"
ujar Rian sesaat setelah ketenangannya mulai kembali. Tadi gua ketemu Mbak Endah, adiknya Buning. Dia bininya bos gua di bengkel. Dia ngancem bunuh gua, Yan. Gua mesti gimana? Ujarku dengan tertunduk lemas sambil bersandar di dinding. Udah gua duga bakalan runyam begini, Indra. Makanya selama ini gue selalu menghindarin masalah dengan gue jarang keluar. Udah gini aja, ini masalahnya udah nyawa bro. Lu gue beliin tiket pulang ke Bekasi ya, biar selamat lu, ujar Rian. Enggak Yan, gue gak bisa lari. Udah cukup gue lari dari kenyataan pahit di Bekasi. Di sana udah gak ada tempat buat gue pulang, jawabku lemas. Kami berdua akhirnya hanya diam sambil menatap dinding yang ada di depan kami masing-masing. Entah apa yang dipikirkan Rian, tapi yang ada di kepalaku sekarang benar-benar tak bisa aku ungkapkan. Pantes dulu Aji ngebet banget ngajakin lu ke sana, Ndra. Dia tahu kalau lu gak bakal diserang kali, ujar Rian pelan. Aji tahu, bangsat tuh anak, gerutuku dalam hati. BTW gue masuk malam, lu nginep sini aja dulu ya, ujar Rian dengan beranjak menuju ke kamar mandi. Iya, ujarku pelan. Bagaimana aku menggambarkannya? Kenyataan dan takdir yang begitu kebetulan dan saat ini sedang kuhadapi seolah meruncing tepat di depan hidungku. Tapi tunggu, buku Lucy. Aku membuka buku yang diberikan oleh Ibunda Lucy tadi, menemukan tanggal itu Desember 2016, yang berarti tulisan ini adalah tulisan Lucy semalam. Langit sore kota Bontang yang berwarna jingga keemasan terlihat sangat indah saat ini. Tapi entah kenapa aku akhir-akhir ini merasa sangat bahagia. Semua yang kupandang, semua yang kurasakan, aku merasa sangat menikmati semua itu. Ada apa ya? Hatiku selalu bergumam seperti itu. Tapi ibu selalu menyemangati saat kami mengobrol. Ibu adalah sosok pahlawan sebenarnya dalam hidupku. Beliau membesarkanku sendirian tanpa sosok seorang suami yang seharusnya ada membantunya. Beliau menghidupiku dan almarhum adikku sendirian. Entah kemana adik kecilku yang sangat kusayangi itu. Sejak kejadian 5 tahun yang lalu, aku dan ibu tak pernah lagi melihatnya. Dalam doa setelah sholat, ibu selalu menangis terseduh mendoakan agar anak perempuan keduanya itu diberi kesehatan dan segera pulang ke rumah. Bersabarlah Bu, aku berjanji akan membahagiakanmu suatu saat nanti, ujarku sambil tersenyum sendiri saat menyongsong langit sore dalam perjalanan pulang dari pekerjaanku. Bu, malam ini aku pengen makan sayur asem bikinan ibu. Masak ya, ujarku manja dengan bergelayutan di tangan ibuku. Loh, belanja dong. Mau belanja kemana malam-malam gini, Dok? Warungnya Bu Mijah udah tutup dari tadi siang, jawab ibuku lembut. Tapi aku pengen Bu, kita belanja ke pasar ya, ujarku dengan senyum semanis-manisnya. Ibu pun mengangguk sambil tersenyum, bukannya apa-apa. Tapi aku memang melihat tudung saji di meja dapur masih kosong, yang berarti memang ibu belum masak hari ini. Karena saat aku melihat ada beberapa bungkus ikan asin di dapur, aku jadi sangat menginginkan ibu memasak sayur asem malam ini. Seperti biasanya, pasar ikan di Tanjung Limau memang udah tutup. Tapi para pedagang sayuran di pinggir jalan dengan lampu yang terang masih terjejer rapi di sepanjang jalan pertigaan rudal Wali Kota Lama. Setelah menghentikan sepeda motor metiku di depan salah satu warung sayuran, ibu langsung turun dan memilih sayuran yang akan ia gunakan untuk memasak sayur asem malam ini.
Dikit aja bu, buat kita makan malam ini aja, ujarku saat menghampirinya. Iya, ibu tahu, jawabnya. Cukup 8.000 rupiah yang kami bayarkan untuk beberapa sayuran yang kami beli. Sebenarnya ibu mengajakku untuk mampir dulu ke Ramayana, tapi aku menolaknya karena aku benar-benar ingin cepat-cepat makan sayur asem buatan ibu. Kami pun akhirnya pulang melewati kelap-kelip lampu rumah dan pertokoan yang berada di pinggir jalan. Entah kenapa aku sangat tidak sabar untuk segera memakan sayur asem buatan ibu. Rasanya ingin sekali aku menarik gas dalam-dalam agar segera sampai di rumah. Tapi yang ada malah cubitan ibu akan mendarat di perutku. Wajah ibu terlihat begitu cerah malam ini, walaupun memang setiap hari wajahnya begitu. Atau mungkin hanya perasaanku saja, entahlah. Ting, ting, ting. Aku mengadu sendok dan garpu saat duduk di meja makan karena tak sabar menunggu masakan ibuku. Bu, udah mateng belum? Keluhku dengan manja. Sebentar, Nduk, ujar ibuku pelan dari dapur yang memang posisinya tak jauh dari meja makan tempatku duduk. Mungkin hanya berkisar 2 meter. Tak lama kemudian, ibu mulai membawa panci yang mengeluarkan uap panas. Yeay, mateng, ujarku girang dan diikuti senyuman di wajah ibuku. Ambil sambalnya, Nduk, ujar ibuku sambil menunjuk ke arah sebuah cobek yang ada di meja dapur. Iya, Bu, jawabku dengan melangkah ke arah meja dapur dan membawanya kembali ke meja makan. Berdoa dulu, ujar ibuku dengan menepuk punggung telapak tanganku. Iya, maaf, jawabku dengan senyum. Makanan malam ini benar-benar terasa sangat ternikmati, seakan-akan aku akan pergi sangat jauh. Bahagia memang sederhana, hanya butuh 2 ekor ikan asin, 2 potong tempe, sepiring nasi panas, beberapa sendok sayur asem, dan sambal buatan ibu sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting adalah bersama-sama dengan ibuku. Ibu, makasih banyak ya, ujarku dalam hati sambil menikmati makanan di hadapanku. Duk, kamu kenapa manja sekali malam ini? Ada apa? Tanya ibu saat kami selesai makan. Loh, kan tiap hari aku begini, Bu, jawabku sambil mengelus-ngelus perutku yang terlihat sedikit buncit karena kekenyangan. Mungkin akan begini bentuknya saat aku hamil nanti, ujarku dalam hati. Ibu tahu, Nduk, semua tingkahmu. Ibu ini tahu. Kalau kamu manja begini, kamu itu pasti lagi takut sesuatu. Ada apa? Ujar ibuku dengan wajah serius. Ibu jangan khawatir ya, aku beneran gak apa-apa. Cuma rasanya pengen banget makan sayur asam ibu malam ini, jawabku dengan senyum selebar-lebarnya. Beneran? Tanya ibuku meyakinkan. Beneran, Bu. Kita nonton TV yuk, Bu, ujarku sambil melangkah ke arah TV sebelum ibu menyuruhku untuk mencuci piring. Kamu lagi suka sama laki ya? Ujar ibuku sambil membelai rambutku yang berbaring di pangkuannya dan sontak saja membuatku terkejut bukan main. Loh, kok ibu ngomong gitu? Tanyaku bingung. Ibu tahu, Nduk, ibu juga pernah muda dan umurmu sekarang ini sudah waktunya buat nikah, ujar ibuku. Aku tertegun sejenak karena bingung memikirkannya. Apakah aku akan memberitahu ibu apa yang tengah aku rasakan, atau aku akan memendamnya saja dan menuliskan di buku harianku? Pasti mikirin alasan, ujar ibu ketus.
Tapi mungkin Mas memang orang baik. Tapi apa aku harus memberitahu ibu? Bahkan dia mungkin tidak tahu jika aku menyukainya. Duk, ujar ibuku membuyarkan lamunanku. Iya bu, ujarku dengan menyembunyikan wajahku di pangkuannya. Orang mana? Kerja apa? Tanya ibuku penasaran. Orang Jawa bu, kerja bengkel juga. Tapi dia nggak tahu bu kalau aku suka sama dia. Ujarku dengan semakin membenamkan wajahku di pangkuan ibu. Loh, kok nggak tahu? Gimana toh? Emangnya tinggal di mana? Ujar ibu dengan membelai rambutku. Jauh bu, di Sanggata sana. Ujarku lirih. Aku menceritakan semuanya kepada ibu, mulai dari pertama bertemu hingga dia yang selalu memperlakukanku sebagai wanita, bukan sebagai cewek. Ah, Mas, kapan kita ketemu lagi? Lirihku dalam hati sambil memeluk paha ibu. Tapi nanti kalau nikah tinggal di sini ya, Nduk. Biar ibu nggak sendirian, ujar ibu. Iya, Bu. Aku nggak mau ninggalin ibu. Aku akan nemenin ibu nunggu Tiara pulang, jawabku. Ibu tampak menangis mendengar jawabanku. Bu, tapi kalau nggak ada aku, ibu sehat-sehat ya. Lanjutku dengan air mata yang entah sejak kapan membasahi pipiku. Kamu ini ngomong apa toh? Jangan aneh-aneh. Ada juga ibu yang nggak ada duluan, baru kamu. Ujar ibu dengan memelukku erat-erat. Suasana malam yang sebelumnya ceria menjadi penuh air mata. Air mata takut akan kehilangan. Aku takut kehilangan ibu. Aku takut mati. Di meja yang selalu menemani malamku sebelum tidur, aku menuliskan semua yang aku lalui hari ini, tentang bagaimana aku menceritakan perihal Mas, tentang bagaimana aku dan ibu merindukan Tiara, dan tentang bagaimana aku takut akan kematian. Aku berdoa semoga ibu selalu diberi kesehatan. Tia, cepat pulang dek. Ibu nangis kangen sama Tia. Mudah-mudahan masih ada matahari besok pagi saat aku nelpon kamu dan bilang aku sayang sama kamu, Mas. Loh, kenapa aku nangis lagi sih? Ujarku bingung sambil mengucuk mataku yang tak hentinya mengeluarkan air mata. Ibu, teriakku dengan sekencang-kencangnya dan menangis sejadi-jadinya. Ibu yang panik langsung masuk ke dalam kamarku dan memelukku dengan erat. Berulang kali beliau menanyakan apakah aku baik-baik saja, tapi aku bingung harus menjawab apa. Karena aku sendiri pun bingung kenapa aku menangis. Aku meminta untuk tidur di kamar ibu malam ini, dan dia mengiyakannya. Aku akan memeluk ibu erat-erat malam ini hingga aku terlelap. Lus, kenapa lo nggak bilang? Teriakku sekeras-kerasnya di ruangan tengah rumah kontrakan Rian dengan isak tangis. Lo kenapa, Ndra? Ujar Rian keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk. Lucy sayang sama gua, Yan. Jawabku dengan membentur-benturkan kepalaku di dinding. Dek, Tiara adik perempuan Lucy. Itu kenapa Tia manggil gua kakak? Pak Hamid sama Mbak Endah numbalin Tia karena Tia anak Pak Hamid. Lucy meninggal beberapa hari setelah gua ngebebasin roh Tia. Jangan bilang kalau Lucy ketarik gara-gara gua. Jangan. Pikirku dalam hati. Lu emang sempat berjasa ke gua. Lu emang pernah ngerawat gua. Tapi nyawa orang lu jadiin mainan. Lu mau bunuh gua. Lu mau darah. Lu bakal lihat gimana gua Ganindra Basudewa marah. Lanjutku dengan beranjak keluar dari rumah kontrakan Rian. Dra, lu mau kemana? Dra, woi, ujar Rian dengan berusaha mengejarku.
Tanpa memperdulikan teriakan Rian, aku menyalakan motorku dan menyusuri langit malam kota ini. Kota yang mungkin menjadi tempat kematianku malam ini. Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.